Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Virgo Rionto, NIM 1915040027. Di sini saya akan menyampaikan tentang alat tes, yaitu tentang sejarahnya dan juga landasan teori. Yang pertama yaitu tes Wechsler. Sejarah. Tes Wechsler atau skala Wechsler yang dikembangkan oleh David Wechsler yang mencakup berbagai edisi berturut-turut dari 3 skala. Skala pertama dikembangkan untuk orang dewasa, dan yang kedua untuk usia sekolah, dan yang satu lagi untuk anak prasekolah. Skala ini telah diteliti sebagai alat yang mungkin digunakan dalam diagnostik, mulai dengan observasi bahwa kerusakan otak, kesulitan emosional yang bisa mempengaruhi sejumlah fungsi intelektual lebih dari yang lain. Tes Wechsler sendiri pertama kali dipublikasikan pada tahun 1939 dengan nama Wechsler Bluff Intelligence Scale. Dasar pemikiran ini yaitu menjelaskan bahwa instrumen yang sudah ada seperti start form Binet yang sangat tidak memadai untuk mengukur inteligensi orang dewasa, sehingga Wechsler Bluff dirancang untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ada pada tes-tes sebelumnya, seperti soal tes yang dimiliki bukan untuk orang dewasa, terlalu banyak pertanyaan yang penekanannya tidak lebih dari sekedar manipulasi kata-kata. Demikian, untuk memperbaiki kelemahan ini, yang mendesainnya tesnya terutama untuk orang dewasa dengan menambahkan soal performance untuk menyeimbangi pertanyaan verbal, mengurangi penekanan dan pertanyaan mengenai percepatan, dan membuat metode baru untuk memperoleh EQ. Landasan teoritis. Sasaran utama dalam persiapan ini adalah menyediakan suatu tes yang intelijen yang sesuai untuk orang dewasa. Dalam mempresentasikan skala ini, Wechsler menunjukkan bahwa tes intelijen yang sudah ada terutama dirancang cocok untuk anak-anak sekolah dan diadaptasi untuk digunakan di kalangan orang dewasa, dengan menambahkan beberapa soal sejenis yang lebih sulit. Isi tes semacam ini tidak menarik minat orang dewasa. Skala Wechsler sendiri mengalami beberapa revisi, di antaranya pada tahun 1974 dirancang untuk anak 6-16 tahun. Upaya khusus dibuat untuk menggantikan atau memodifikasi soal-soal yang berorientasi pada orang-orang dewasa untuk membawa isinya lebih dekat pada pengalaman anak-anak pada umumnya. Misalnya, pada subtes aritmatik, misalnya cerutu diganti dengan permen. Perubahan-perubahan lain termasuk dihilangkan soal-soal yang menyulitkan kelompok-kelompok anak-anak tertentu dan dimasukkan orang hitam serta perempuan dalam subtes gambar tersebut. Yang kedua yaitu IST, Intelligency Structure Test. Sejarahnya, Rudolf Amateur menyusun tes IST pada tahun 1953 dengan berdasarkan pada teori Geld. IST sendiri merupakan salah satu tes psikologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang. IST berdasarkan teori intelijensi yang menyatakan bahwa intelijensi merupakan suatu Geld yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan secara bermakna. Tes ini memiliki bagian-bagian yang saling berhubungan secara makna atau struktur antara subtes satu dengan yang lain. Ada yang saling berhubungan karena mengukur faktor yang sama atau general faktor atau grup faktor, tapi ada juga yang tidak berhubungan karena masing-masing mengukur faktor khusus atau special faktor. Yang ketiga yaitu tes Raven Progressive Matrix. Sejarahnya yaitu RPM yang disusun oleh John Keller Raven muncul sebagai tes inteligensi yang dianggap kultur fair, yaitu suatu tes yang digunakan untuk menghilangkan kultur bias atau minimalkan perbedaan budaya dan dampak dari kemampuan bahasa. RPM juga dapat digunakan untuk mengukur kecerdasan individu yang memiliki kesulitan membaca, gangguan pendengaran, hingga yang bukan berbahasa atau native language Inggris. Yang lain itu
dapat digunakan untuk menggali kemampuan individu. Tes Reference Progressive Matrix atau RPM adalah salah satu teks nonverbal kelompok yang paling populer dan digunakan secara luas. Tes Reference adalah tes cocok untuk digunakan setiap saat oleh siapapun yang ingin mengetahui inteligensi secara umum. Tes dapat diaplikasikan pada individu atau kelompok pada usia 5 tahun hingga dewasa. Instruksi sangatlah sederhana dan bahkan dapat didesain untuk tidak menggunakan bahasa sama sekali. Tes RPM pada mulanya didesain sebagai bentuk tes untuk membantu upaya perekrutan tenaga militer yang terpisah dari faktor pendidikan. Tes ini juga menuai kritik karena ketidakkekuatan norma pada RPM dan kelemahan pada buku petunjuknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah yang enggak, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.